Yo, what's up guys? Welcome back with me Jordi from Prakitech Indonesia. Dan kalian sudah lihat depan gue udah banyak banget hardware, gue juga udah megang obeng. Kalian udah tahu ini video bakal bahas apa. Jadi di video ini gue bakal ngajarin kalian gimana sih cara ngerakit PC. Dan ini cara gue ya, soalnya cara orang itu beda-beda. Dan sebelum kita ngerakit, gue pengen nunjukin dulu per part ini apa aja, ini apa, ini apa. Oke? Oke, dimulai dari prosesor AMD Ryzen 7 1700 E-core 16 thread dengan core speed 3 GHz dan max turbo core speednya itu di 3,7 GHz. Salah satu produk yang paling hype di tahun ini, hype-nya itu kemana-mana sampai stoknya aja itu susah banget buat didapetin. Buat yang nanya tentang performa overclocking, mungkin akan dibahas oleh Luis di video-video selanjutnya. Dan ini pertama kalinya gue pindah ke tim merah, dan ini merupakan sedikit unboxing dari prosesornya. Enjoy! Next, salah satu alasan gue buat beli seri non-X. Ini adalah stock cooler dari Ryzen, yaitu Red Spire. Dan yang paling keren dari stock cooler ini adalah adanya fitur LED-nya, RGB coy. Coba bandingin aja sama kubu sebelah, stock cooler mereka itu gimana. Dan di sini juga udah ada pre-applied thermal paste ya, jadi kalian nggak perlu yang baru lagi. Lanjut, motherboard. Motherboard yang gue gunain adalah MSI B350 Tomahawk. Dengan warna hitam abu-abu, jadi seakan-akan motherboard ini punya motif kamonya tentara. Motherboard ini juga dilengkapi dengan fitur LED merah, nanti gue tunjukin di akhir video kalau PC-nya udah nyala. Motherboard ini mensupport RAM hingga kecepatan 3200 MHz, dan motherboard ini juga sudah bisa digunakan untuk Crossfire. Sedap! Salah satu alasan kenapa gue lebih memilih motherboard B350 daripada S370 adalah karena gue kedepannya nggak ada rencana sama sekali untuk meng-SLI VGA gue. Jadi menurut gue mubazir aja loh kalau beli S370. Untuk fitur-fitur lainnya seperti easy debug, Nahimic audio, dan yang lain-lain tuh kalian bisa langsung cek di websitenya MSI. Lengkap kok di sana. Oke, untuk back panel I/O yang paling menarik adalah USB Type-C portnya. Sisanya standar lah, tinggal kalian cek di website mereka aja, lengkap kok semuanya di sana. Untuk I/O plate gue ngerasa agak aneh soalnya bahannya semacam kertas lunak-lunak gimana gitu. Aneh aja lah pokoknya. Oke, next one itu RAM. RAM yang gue pilih adalah RAM Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 berwarna hitam. Alasan gue memilih RAM ini cukup simple karena tested speednya itu udah mencapai 3200 MHz. Dan motherboard gue juga mensupport RAM hingga speed 3200 MHz. Jadi ya gue optimalin aja. VGA yang gue pakai adalah Aino 3D GeForce GTX 980 Ti iChill H4 Ultra. Merupakan VGA dari setup lama gue dan gue rasa masih sanggup banget untuk main game-game kekinian. Jadi ya gue pakai aja lagi daripada beli baru kan mahal coy. Next, power supply. Cooler Master V650 fully modular dan udah Gold 80 dari setup lama juga. Untuk storage, WD Blue 3TB dan SSD Samsung 840 EVO 120GB. Dan terakhir adalah casing Pantex Endo Pro side windows. Udah full tower dan bagian kabel manajemennya itu luas banget. Ada power supply cover juga. Full specs-nya nanti gue tulis di description semua, tinggal cek di bawah ya. Oke, kita langsung masuk ke perakitannya aja. Yang pertama itu prosesor. Di prosesor ini udah tertulis dengan sangat-sangat jelas AMD Ryzen 7 1700. Dan gue pengen ralat tadi di awal gue ngomong 16 thread. Harusnya 16 thread. Untuk pemasangan prosesor, perhatikan arah posisi panah putih di pojok kiri bawah ya. Nih, kelihatan kan? Tuh. Dan nanti disamain ke posisi panah di posisi panah yang ada di slot prosesor di motherboard kalian. Oke, kita langsung lanjut ke pemasangan prosesor. Tinggal dibuka kaitnya, ditegakin tuh kayak begitu. Terus kalian nanti samain arah panahnya di slot prosesor di motherboard kalian ya. Kalau Intel itu emang masangnya itu secara vertikal, tapi kalau di AMD itu masangnya horizontal. Terus, oh iya, gue lupa nih nge-mention satu hal. Kalau pin-pin di prosesor tuh bener-bener tipis, maksudnya di prosesor yang satu ini ya. Nah, habis itu ya tinggal dimasukin tuh. Kalau udah cocok, nih, udah enak nih. Ya ini tinggal dikaitin aja lagi, tuh. Selesai deh, gampang kan? Nah, yang selanjutnya itu heatsink fan.
Bridgefire yang satu ini bracketnya agak beda dibanding yang sebelumnya, karena udah pakai bracket baru yaitu AM4. Kalau heatsink fan yang dulu itu masih pakai semacam kaitan gitu. Jadi untuk memasang heatsink fan ini kita harus ngelepas dua sisi yang gue sendiri gak tahu sebutannya apaan. Jadi ya gue percepat aja ya sampai lepas, tinggal diputar aja kok bautnya, gampang. Nah, setelah itu kalian tinggal meletakkan heatsink fan-nya itu di atas prosesor. Untuk pemasangan heatsink fan yang satu ini entah kenapa bener-bener ribet. Mungkin karena cara gue yang salah, karena bukan masang motherboard di casing duluan terus masang heatsink fan, tapi malah masang heatsink fan duluan di motherboard sebelum dipasang di casing. Gue dan Luis bener-bener kewalahan buat masang heatsink fan yang satu ini. Kalian bisa lihat sendiri lah di videonya, sampai motherboardnya itu kemana-mana ribet banget, gila. Karena boardnya itu benar-benar susah banget buat masuk dan harus benar-benar ditekan gitu loh baru bisa masuk. Jika dibandingkan dengan stok cooler Intel yang menggunakan klip dan diputar, malah jauh lebih simpel yang Intel ya. Oh ya, gue lupa mention kalau ada satu kabel dari heatsink fan khusus untuk port RGB-nya, buat ngatur-ngatur warna di Raspberry inilah. Gue nggak shoot kabel tersebut di video ini. I'm so sorry guys. Nah, setelah kalian berhasil memasang heatsink fan yang super ribet ini, kalian tinggal masang kabel CPU fan itu ke port CPU fan yang disediakan di motherboard kalian. Setelah itu ya kita udah selesai dengan prosesor dan heatsink fan. Kita langsung lanjut ke RAM aja ya. Untuk pemasangan RAM, tolong ikutin manual book ya. Jangan sotoy kayak gue yang masang di slot 1 dan 3, alhasil PC gue itu nggak mau booting. Padahal kalau menurut manual book motherboard gue, pemasangan RAM itu di slot 2 dan 4. Sebenarnya untuk pemasangan RAM ini cukup simple, yang penting ditekan aja sampai ada bunyi klik, dan pengen di bagian kiri dan kanan udah solid. Gue sendiri memakai dual keping RAM dengan tujuan dual channel, karena Ryzen ini lebih optimal di dual channel. Oh ya, pastiin dulu motherboard kalian supportnya RAM DDR berapa ya, jangan asal beli, ntar nggak bisa dipasang. Tapi kalian tetap bisa memakai 4 keping RAM, tapi tetap jalan di dual channel, karena banyak misleading, keping RAM itu sama channel, bukan ya. Yang mau kita bahas tentang RAM, komen di bawah aja biar si Luis bikin videonya. Ya, Abang Luis ya, tolong ya. Pastikan backplate kalian udah terpasang sebelum kalian memasang motherboard kalian ke dalam casing ya. Untuk masalah pemasangan motherboard ke casing harusnya nggak ada masalah, jadi gue percepat aja. Di video ini gue nggak ngajarin juga gimana cara masang power supply, karena cara masang power supply ya sederhana. Tinggal letakkan di tempat khusus power supply tersebut dan di board aja dari belakang. Jadi selanjutnya kita bahas tentang kabel dari power supply yang akan dipasang ke motherboard. Pertama, pasang kabel 8 pin. Ini adalah kabel yang akan memberi daya untuk prosesor kalian dari power supply. Selanjutnya, pasang kabel 20 atau 24 pin ke motherboard. Biasanya yang 20 pin itu masih ada pada motherboard yang jadul. Ini adalah kabel yang paling besar dari power supply ke motherboard kalian. Selanjutnya, kabel SATA 2 dan SATA 3 yang akan menghubungkan hard disk dan SSD kalian ke motherboard. Lalu ada kabel yang paling ribet, yaitu kabel-kabel dari front panel. Sekali lagi, buku manual itu sangat penting. Jadi kalian tinggal cek manual book kalian biar lebih gampang lah istilahnya untuk pemasangan kabel-kabel dari front panel. Seperti kabel untuk USB 3 lah, kabel untuk USB 2, dan masih ada kabel audio dari front panel casing. Dan semua tombol-tombol seperti power, restart itu ya dari front casing juga. Jadi ya semua tergantung casing kalian kok. Oke, untuk pemasangan VGA juga cukup sederhana. Kalian tinggal pasang VGA kalian di slot PCIe dan pastikan udah terpasang dengan benar. Pastikan kait yang di PCIe itu udah menahan VGA. Dan untuk kabel terakhir yang akan dicolok dari power supply adalah kabel 6 pin dan 8 pin. Tergantung dari VGA kalian, ada yang 6 pin, ada yang 8 pin, ada yang 14 pin seperti VGA gue. Kabel SATA ke hard disk. Ujung lain dari kabel SATA kalian tadi tinggal dipasang ke hard disk kalian. Kelar deh. Sekian. Ini capek banget gila buat masang beginian. Untung ada Luis yang ngebantuin, kalau nggak Amsyong. Ini kita nyalain. Sudah bisa. Jadi mau ngomong apa juga bingung, ini udah capek. Itu yang penting tadi cara-cara masangnya udah dijelasin secara perlahan-lahan. Terus udah sih itu doang. Paling sekarang kita cuma minta kalian buat komen di bawah tentang video ini, kritik, saran, anything masukin aja. Jangan lupa buat like sama dislike juga. Terus jangan lupa share biar teman-teman juga ngerti gimana cara ngerakit. Yang paling susah sih tadi ini heatsink fan-nya ini AMD beda sendiri, kayaknya susah banget, keras banget. Terus terakhir ya
follow Instagram kita di Cranky Tech Indonesia, karena di sana kita berbagi news, tips, rekomendasi, dan lain-lain tentang hardware. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe karena kita pengen kalian dapat notif kalau kita ngupload video baru. So that's all from me. Bye bye. Capek.